Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Arfian Damayanti dengan NIM 3302020007. Lewat video ini saya akan memaparkan tentang takzir atau hukuman dalam mata kuliah Fikih Jinayah yang diampu oleh Bapak Khairul Anwar MAG. Yang pertama yaitu pengertian takzir. Menurut bahasa atau etimologi, lafal takzir berasal dari kata azara yang berarti menolak dan mencegah, dan juga dapat diartikan mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu menolak dan mencegah, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan juga pengertian yang kedua yaitu mendidik. Takzir diartikan mendidik karena takzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sedangkan secara terminologis, takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan pada hukumnya oleh syara dan menjadi kekuasaan waliul amri atau hakim. Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Adapun bentuk dan kadar hukuman takzir yang dijatuhkan kepada pelaku, maka diserahkan kepada hasil ijtihad dan kebijakan imam. Bentuk hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Mengenai bentuk hukuman takzir, syariatul Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelakunya. Namun, Abdul Al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman takzir kepada beberapa bentuk, yaitu pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyir, kesembilan hukuman denda. Menurut Abdul Al-Qadir Audah, prinsip hukum takzir dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dib atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fikih membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika dikehendaki oleh kepentingan umum atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Yang kedua, dasar hukum takzir. Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tindakan sahabat. Dalil-dalil tersebut antara lain sebagai berikut. Pada surat An-Nisa, yang berarti wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang istri dalam keadaan nusyus dan tidak menunaikan hak suaminya, wajib bagi seorang suami menasihati istrinya terlebih dahulu, lalu kemudian mengingatkannya. Jika istrinya tidak juga berubah sikap menjadi lebih baik, maka suaminya dapat memisahkan atau mengasingkan tempat tidurnya sampai istrinya menjadi taat dan bertaubat. Jika istrinya tidak juga berubah menjadi lebih baik, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang tidak berbekas sebagai hukuman takzir agar si istri kembali menjadi taat pada suaminya. Dan dari ayat ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa hukuman takzir ini diwajibkan bagi suami untuk melaksanakannya. Maka ini adalah merupakan salah satu dalil disyariatkannya hukuman takzir, baik berupa nasihat, pengasingan, pukulan, dan hukuman takzir lainnya. Yang selanjutnya, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bas Ibnu Hakim yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al-Kindi
telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak, Ibnu al-Mubarak dari Ma'mar dan Bas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah menahan seorang karena suatu tuduhan lalu melepasnya. Ia mengatakan, dalam hal ini ada hadis serupa dengan Abu Hurairah. Abu Isa berkata, hadis Bas dari ayahnya, dari kakeknya adalah hadis Hasan. Ismail bin Ibrahim telah meriwayatkan hadis ini dari Bas bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya. Nah, selanjutnya, adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman takzir antara lain tindakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan berkata, "Asah dulu pisau itu." Yang ketiga, tujuan takzir. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi takzir. Antara lain yaitu preventif atau pencegahan, bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama. Hal ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan jarimah. Selanjutnya, represif, membuat pelaku jera, bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari. Kuratif adalah bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar hukuman takzir dapat merubah terpidananya untuk bisa berubah lebih baik di kemudian harinya. Yang terakhir, edukatif atau pendidikan. Sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya, sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat, bukan karena takut hukuman, melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Yang keempat, syarat-syarat wajib hukuman takzir dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat hukuman takzir dapat dilakukan pada suatu tempat. Antara lain, adanya seorang pemimpin atau qadhi dengan kriteria yaitu laki-laki yang merdeka, mujtahid, mempunyai pengaruh, memiliki anggota badan yang berfungsi normal dari pendengaran, penglihatan, dan dapat berbicara, serta memutuskan perkara melihat dari masalah dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, supaya hukuman takzir bisa dijatuhkan atau bisa dilaksanakan adalah hanya dengan satu syarat, yaitu berakal saja. Maka hukuman takzir hanya dijatuhkan kepada orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman had atau kafarat, baik itu laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, balik atau anak kecil, mumayyiz. Karena mereka semua selain anak kecil, mereka memiliki kelayakan untuk mendapat hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, ketika ia ditakzir, hal tersebut bukan sebagai takzir, namun sebagai bentuk mendidik dan memberikan pembelajaran takjib. Yang kedua yaitu orang yang berhak dalam memberikan takzir. Antara lain, seorang ayah atau seorang yang semakna dengannya dalam hal mendidik,
seorang anak kecil seperti seorang pengajar atau guru, maka dia berhak menghukum seorang anak didiknya yang meninggalkan sholat dan puasa. Yang memberikan hukuman takzir tersebut bertujuan memberi pelajaran atau mengajarkan akhlak yang baik dan mencegah dari kemaksiatan. Selanjutnya, seorang suami berhak memberikan hukuman takzir kepada istrinya ketika istri membangkang pada dirinya atau pada hak Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam masalah pelaksanaan sholat dan puasa Ramadan. Jika hukuman takzir tersebut dapat memberikan perbaikan pada istrinya, karena semua dalam bertujuan dan dalam rangka memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir, seorang hakim atau seorang tuan atau seorang yang memiliki kuasa pada seorang budak, maka ia berhak memberikan hukuman takzir kepada budaknya dalam perkara yang menyangkut hak adami dan hak Allah. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.